Selamat pagi ya. Kita lanjutkan kembali ya untuk lightingnya. Jadi di sini saya akan tunjukkan untuk pembuatan spotlight ya. Jadi spotlight ini untuk membuat lampu sorotnya. Seperti yang Anda lihat di sini ya, kita sudah membuat spotlightnya ini seperti ini. Jadi kalau seperti ini ya, jadi ini ada namanya lingkaran spot, kemudian di sini ada lingkaran fall off, hotspot sama fall off. Nah, jadi pusat lingkaran yang paling terang, kemudian yang agak sedikit buram ya. Nah, ini saya beri warna ungu ya. Jadi kalau misalnya kita mau rubah warna lain bisa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya pada saat saya narik ya, itu rendernya kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita coba ke posisi rumahnya kita ya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan coba dipasang dari samping ya, dari samping ya. Saya akan pasang di samping sini. Jadi apakah harus semua terpasang ini ya? Oh enggak ya. Jadi ini saya hanya tunjukkan fungsi masing-masing lighting ya. Jadi Anda bisa pakai untuk pembuatan model yang lain. Jadi kalau misalnya Anda enggak menggunakan spotlight, enggak masalah gitu ya. Nah, di sini ya, saya klik sini posisinya, targetnya saya atur di posisi sini ya. Nah, jadi saya beri name ya, pijar, spot ya, spot 1 ya. Intensitasnya oke, saya default semua dulu, nanti kita atur ya. Nah, oke, di sini ya. Nah, Anda lihat ini. Jadi kalau spot ini saya klik 2 kali. Nah, ini spotlightnya seperti ini. Jadi dia melingkar besar sekali kalau misalnya kita render ya. Nah, seperti ini. Gak begitu jelas ya intensitasnya. Ini intensitasnya kurang ya. Jadi bisa kita tambah misalnya 10 ya. Nah, kita tambah 10 intensitasnya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi lampu sorotnya seperti itu. Itu jadi berkasnya sudah kelihatan seperti itu. Oke, bisa juga kita atur ini tadi ya. Nah, lingkaran hotspotnya saya atur 25, kemudian ini saya atur 30 ya, lebih kecil ya. Boleh seperti itu ya. Kita render ya. Ya, dia cenderung agak ke samping, ke depan ya, ke depan. Oke, saya dekatkan lagi mungkin ya, supaya rendernya jelas. Ya, ini dia melingkar ke sini ya. Ya, ini bisa diatur lagi ya. Ya, targetingnya. Nah, ini targetingnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk lampu sorot, nah, bisa juga dengan menggunakan ini ya. Jadi ada lampunya dengan kekuatan lampu D65 dan resolusinya sekarang ini warna putih itu sekian-sekian ya.
itu bisa kita atur. Ini posisi secara geometri, posisi lampunya, kemudian targetnya, itu bisa kita menggunakan di sini. Oh ya, di sini ada tipe pencahayaannya ya. Jadi inverse square. Nah, namanya inverse square itu dia semakin jauh dia berkurang ya. Jadi seperti sifat ini ya, cahaya. Jadi semakin sumber mendekati sumber dia akan semakin terang, dan menjauhi dari sumber dia akan semakin berkurang juga intensitasnya. Ini makanya inverse square ya. Jadi di sini sama seperti ini, nama, tipenya ya. Nah, kalau misalnya ini saya rubah ke web ya, ke web. Jadi web ini posisi seperti mempunyai berkas sinar yang berpola. Jadi berkas sinarnya berpola, jadi sekaligus ya. Jadi web ini untuk membuat berkas sinarnya berpola. Nah, polanya gimana kalau web ini? Nah, kita lihat ini rendering ya. Nah, itu karena dia web ya, jadi polanya ini kelihatan dari sini ya. Jadi polanya, Pak, ini kok jadi dia semacam kayak ya, ini web light ya. Jadi dia bentuknya seperti kurva seperti ini ya, jadi cahayanya. Nah, beda lagi kalau untuk distant light. Nah, jadi kalau misalnya ini saya rubah menjadi distant light, nah ini polanya dia menyorot ke sini, makanya diterangi sini ya. Kalau misalnya saya membuat cahaya web light ya dari atas ya, dorong ke sini ya, name-nya ini web ya, web gitu aja ya. Ya oke, cahayanya. Nah ini saya ubah kembali ke spot lagi ya. Nah, di sini kita lihat ini menggunakan web ya, web. Ini tadi kepilih jadinya. Nah, ini web, kemudian ini spot. Nah, kita render. Nah, intensitas dari webnya ini kurang ya, jadi saya ambil 20, render. Ya, oke, posisi view-nya saya tampilkan yang oke, render. Nah, jadi kita lihat cahayanya ini dari atas ya, web light-nya ya. Oke, kita rubah lagi ya. Oh sorry, depan ini ternyata kita karena nggak pakai garis bantu itu, makanya jadi web light-nya jadinya ngekliknya ke, nah itu, nah jadi saya tadi posisinya di atas atap ya, ternyata di posisi ini ya, depannya dia di posisi yang tidak kita inginkan. Oke, nah seperti ini. Jadi itu kita menggunakan cahaya web light dengan intensitas 20 ya.
ya. Oke, saya coba atur lagi intensitasnya dan jaraknya, ini saya tambah ya, lebih dekat. Nah, intensitasnya saya tambah 30, semakin terang ya, jadi render semakin terang. Nah 30, nah dia membentuk sebuah kurva dom seperti lightingnya seperti itu ya. Nah kalau kita pernah melihat kalau ditempel ya agak dekat dengan dinding, dia akan membentuk sebuah berkas sinar yang berbagai macam ya. Jadi kita bisa memilih dengan pola-pola berbagai macam ya. Nah jadi ini posisi untuk 30 ya, kemudian ini plot kayak ini ya. Ini jadi intensitasnya tadi ini intensitas 30 ya, coba saya ubah di sini menjadi 2000 ya. Nah jadi dia semakin terang di sekitarnya ya. Nah kemudian sekalian ya untuk lightingnya ini ya, tadi untuk spotlightnya sudah, untuk webnya sudah. Nah ini ada yang namanya distance. Nah distance ini cahaya apa ini ya. Oke, misalnya ini yang saya ubah menjadi distance ya. Ini saya ubah menjadi distance ya. Pijar ini yang poin ya. Oh enggak ada ya pilihannya di sini ya, berarti saya harus buat distance ini ibaratnya cahaya matahari ya, jadi cahaya pijar yang besar ya. Nah di sini saya disable aja atau allow distance light ya. Ini jadi untuk posisinya bebas ya, jadi dia tidak mempengaruhi. Jadi saya tulis matahari ya. Nah oke, intensitasnya saya, jadi untuk intensitas cahaya matahari itu ya, itu satu, itu terik matahari ya. Jadi di terik matahari itu nilainya 1 ya. Jadi kalau mendung ya bisa dikurangi gitu ya. Nah jadi ini render light-nya untuk matahari ya, saya klik di sini. Nah ini matahari. Nah di posisi, nah ini intensitasnya 1, kalau saya kasih 2, nah oh ternyata bisa ya, ternyata bisa. Jadi nilainya juga kalau versi yang lama itu intensitas distant light atau matahari itu 1 ya. Jadi dia enggak, kalau berkurang mendung kayak gitu ya, nah itu bisa dikurangi 0,9 atau 0,7, 0,6, 0,5 ya. Ya oke. Nah ini dengan intensitas 2 ya, 2. Nah jadi renderingnya ya
itu. Nah itu sudah keluar shadow-shadownya ya. Nah itu dengan intensitas 2 ya, jadi Anda bisa terapkan sendiri lightingnya yang menurut Anda bagus. Ini kalau yang tadi lightingnya terterangan, nah, boleh. Nah jadi saya harapkan di rendering ini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya menerapkan renderingnya. Nah, untuk hasil finishing ya, ayo Anda buat sebagus mungkin. Jadi ya, buat sebagus mungkin. Jadi karena ini kan latihan akhir 3D, saya berharap gambar Anda lebih nyata, real ya, lebih nyata dan real sesuai dengan yang nantinya bisa orang tertarik, oh rumahnya kok wis jadi ya, kayak gitu ya. Nah tuh mulai dari gentengnya itu Kak, saya nanti nilai di situ. Displaynya misalnya saya mau kasih ini apa, kemudian saya mau buat kelihatan ada bola lampunya di sini, boleh silahkan. Bola lampunya yang tertanam di sini ya, seperti yang kemarin Anda punya ide, ya di sini saya harus kelihatan ada kunci, gantungan kunci ya, itu kan bebas ya, saya anggap bebas. Bisa jadi ini lampunya nanti saya tempel di sini ya, itu bisa. Saya tambah lagi di sini lampu taman di sini, ada pohon-pohonnya ya kan. Nah ada pohon-pohonnya. Nah oke, misalnya belakang ini kelihatan ada mobilnya, silahkan ya, itu sudah pengeditan di Photoshop ya, silahkan ya. Jadi untuk lighting saya cukup sekian renderingnya ya, background kan sudah ya. Saya tunggu untuk latihan akhir 3D nya ya. Saya berharap Anda nanti tetap saya koreksi ya, ini kurangnya gimana, boleh silahkan ya. Anda yang jelas Anda ini langsung misalnya mau di save ya, Pak ini gambarnya kok seperti ini ya, ini kan sampel aja. Nah ini di save, ini dalam bentuk apa, PNG atau BMP? BMP misalnya, ini latihan akhir 3D ya. Nah itu BMP ya, latihan akhir 3D. Nah kita simpan di save seperti ini ya. Nah seperti itu ya oke. Nah demikian, Anda silahkan coba mulai render lightingnya, mulai render materialnya, backgroundnya ya kan. Saya tunggu latihan Anda ya. Silahkan mencoba. Jadi untuk kelas 3D AutoCAD finishingnya seperti ini. Nah tapi bukan seperti ini ya, nanti saya kasih contoh-contoh hasil renderan ya. Saya pengen Anda itu lebih bagus dari yang ini ya. Ini waduh Pak hasilnya seperti ini kan contoh ya kan. Nah nanti hasil akhirnya ya, saya harap Anda lebih kelihatan bagus dan nyata. Apalagi kalau mau lanjut ke V-Ray rendering, untuk 3D Max ya, untuk SketchUp ya, boleh silahkan Anda mau lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan untuk selama pemberian materinya. Nah ya, jika ada yang belum dikuasai, Anda bisa WA atau tanyakan langsung ke pengajarnya. Untuk sertifikat kita bisa terbitkan kalau Anda sudah mengumpulkan tugas latihan 3D ya, walaupun sebelumnya juga sudah terkirimkan seperti itu. Oke, sampai ketemu di kursus lanjutan. Kalau mau yang lanjut, kalau Anda cukup sampai di sini, mudah-mudahan ilmu yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat di dunia kerja, dan Anda
bisa, yang bagi yang belum dapat kerja mudah-mudahan bisa cepat dapat kerja, bagi yang sudah ya terus menaik karirnya ya. Oke, bagi pemula yang jelas untuk mendukung pekerjaannya, semoga ini bisa membantu dan mempercepat proses pekerjaannya. Oke, sampai ketemu di program-program berikutnya. Solid Education tetap akan setia melayani Anda untuk program-program yang ingin Anda ambil.